Assalamualaikum, kali ini aku berbagi 5 resep pilihan minuman segar untuk referensi berbuka puasa. Udah pastinya seger banget, selamat menonton! Di video kali ini kita akan membuat cendol jelly dessert drink yang seger banget, cocok untuk menu buka puasa atau ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, buat dulu jelinya. Untuk jelinya, aku menggunakan Nutrijel kelapa. Kita masak sesuai instruksi kemasannya. Siapkan panci, masukkan bubuk jeli. Ambil gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Takaran sendok makan seperti ini ya. Tambahkan air sebanyak 600 ml. Aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, selanjutnya kita masak di api sedang sambil terus diaduk. Terus diaduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan kompor. Tuang jelly ke loyang atau wadah lebar tahan panas lainnya. Biarkan dingin dan jelinya mengeras terlebih dahulu. Kita sisihkan sebentar ya. Sambil menunggu jeli mengeras, kita buat larutan gula merah, 250 gram gula merah yang sudah diiris-iris. Masukkan ke dalam panci. Tuangkan 250 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh pasta vanila. Untuk pasta vanila, teman-teman bisa ganti pakai bubuk vanili. Masukkan 2-4 lembar daun pandan yang sudah diikat. Masak di api sedang. Aduk-aduk rata. Kita masak sampai gula merah larut dan menjadi lebih kental. Setelah mendidih dan larutan gula merah terlihat lebih kental, kira-kira ini udah cukup. Matikan kompor. Selanjutnya, saring larutan gula merah supaya hasilnya lebih bersih. Kalau sudah disaring, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat kuah susu. Ambil 1 sachet kental manis, yaitu beratnya 37 gram. Masukkan ke dalam wadah yang besar. Tuangkan 1 kaleng susu evaporasi. Ini susu evaporasi tanpa tambahan pemanis ya. 1 kaleng ini beratnya 405 gram. Tuangkan 400 ml susu cair full cream. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita kembali ke jelly yang sudah mengeras. Potong-potong sesuai selera. Dan aku potong kotak-kotak seperti ini. Masukkan ke dalam kuah susu. Masukkan isian lainnya, secukupnya buah nangka yang sudah diiris-iris. Aku pakai sebanyak kurang lebih 300 gram. Cendol siap pakai. Setelah disaring beratnya ini kira-kira 600 gram. Ini aku beli di pasar ya, beli jadi. Kalian bisa buat sendiri kalau mau.
Setelah semua isiannya masuk, aduk aja hingga tercampur rata. Tuangkan ke wadah atau cup sesuai selera. Ini aku tuangkan ke jar plastik ukuran 250 ml. Untuk teman-teman yang mau jualan, cek informasi lengkap di kolom deskripsi ya. Terakhir, tuangkan larutan gula merah. Secukupnya, menyesuaikan wadah yang kita gunakan aja. Gimana? Ini gampang banget kan cara bikinnya? Bisa buat ide bisnis saat bulan Ramadan nanti. Ini belum masuk kulkas ya teman-teman. Sebagai contoh, kalau udah masuk kulkas dan kondisinya dingin, ini akan lebih kental lagi daripada ini. Nah, ini dia yang udah dimasukkan dari dalam kulkas. Ini lebih kental ya. Dan pastinya rasanya jadi tambah nikmat karena semakin dingin semakin mantap. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat minuman seger yang gampang banget cara bikinnya. Namanya es Bandung. Es Bandung ini populer di Malaysia dan Singapura. Kalau orang Malaysia nyebutnya dengan air sirap Bandung. Meski ada kata Bandungnya, Bandung ini nggak ada kaitannya dengan kota Bandung di Indonesia ya. Ya udah, yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama yang kita butuhkan di sini adalah sirup ros. Ini jangan kalian ganti dengan rasa yang lain karena es Bandung Malaysia autentik menggunakan sirup ros ini. Sirup ros ini bisa dengan mudah kalian dapatkan di minimarket atau swalayan terdekat. Kemudian kita tuangkan aja ke dalam wadah yang besar sebanyak kira-kira 10 sendok makan. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian kental manis akan kita gunakan sebanyak kira-kira 6-8 sendok makan atau bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Nanti kalau kurang juga bisa ditambahkan lagi ya. Selanjutnya 1 kaleng susu evaporasi. Kalau teman-teman nggak ada, boleh diganti pakai susu biasa aja juga boleh ya. 1 kaleng ini sebanyak kira-kira 400 ml. Masukkan 300 ml air matang atau air minum. Kalau nanti kemanisan bisa ditambah ya airnya. Aduk-aduk rata. Dan ini dia kuah sirap Bandungnya udah jadi. Dan kalau seandainya kemanisan itu nggak apa-apa karena nanti kita tambahkan es batu secukupnya. Ini kita sisihkan sebentar. Dan untuk pelengkapnya aku akan menggunakan cincau, nata de coco, dan selasi. Teman-teman boleh ganti isian lain sesuai selera seperti agar-agar, jelly, buah-buahan, dan lain-lain. Untuk cincaunya ini aku nggak bikin sendiri. Aku beli di pasar tradisional. Dan aku ada tips nih, penyimpanan cincau supaya awet di dalam kulkas. Jadi caranya, kalau kita habis beli cincau dari pasar, kira-kira penampakannya seperti ini. Nah ini aku udah keluarkan dari bungkusnya. Potong-potong terlebih dahulu sesuai selera. Bisa diserut atau dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Kalau sudah selesai, sekarang kita rebus aja di air mendidih selama kurang lebih 2-3 menit. Tapi jangan lama-lama ya, karena nanti dia bisa menyusut. Dan ini kita aduk-aduk sesekali aja. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ada gelembung-gelembung yang muncul di permukaannya. Kita ambil menggunakan spatula. Nah ini udah cukup ya teman-teman, udah 5 menit. Kemudian tiriskan. Selanjutnya bilas menggunakan air matang atau air minum. Memang setelah direbus itu akan lebih menyusut, tapi nggak apa-apa. Dengan cara ini kita bisa meminimalisir bakteri atau kuman yang mungkin ikut bersama proses pembuatan cincaunya.
Tunggu dingin terlebih dahulu dan siap digunakan atau bisa disimpan di dalam kulkas. Selanjutnya untuk menyiapkan biji selasi caranya mudah banget. 1 sendok makan biji selasi. Masukkan ke dalam wadah. Kemudian siram dengan air hangat atau air panas, kira-kira 100 ml. Aduk-aduk sebentar. Tunggu beberapa saat atau beberapa menit. Kalau pakai air panas bisa lebih cepat ya. Nah teman-teman, karena aku pakai air yang benar-benar panas, jadi ini belum nyampe 2 menit udah ngembang seperti ini. Kalau sudah ngembang seperti ini, siap untuk digunakan. Untuk penyajiannya, yang pertama, dalam cup atau gelas masukkan es batu. Masukkan aneka isiannya, yaitu cincau. Di sini aku beri 2 sendok makan cincau. Kemudian nata de coco sebanyak 2 sendok makan juga. Dan biji selasi sekitar 1 sendok makan. Siram dengan kuah bandungnya. Ini bisa langsung disajikan atau dinikmati. Penyajian lainnya, campur aneka isian ke dalam kuah bandung. Tambahkan es batu. Dan aduk rata. Siap disajikan untuk seluruh keluarga. Bisa ambil banyaknya sesuai selera. Kalau udah masuk es batu, teman-teman bisa atur lagi manisnya dengan menambahkan sirup rose dan kental manisnya ya. Ini enak dan segar banget. Cara bikinnya gampang sekali. Rasa rose yang unik berpadu dengan susu, cocok banget, ditambah cincau yang bikin semakin mantap. Selamat mencoba dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga ibadah kita lancar dan semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh ampunan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sajian buka puasa kali ini, kita akan membuat es coconut delight. Ini tuh gampang banget cara bikinnya, rasanya menyegarkan, dan pastinya cocok untuk berbuka puasa. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama kita buat dulu jelly dari Nutrijel kelapa muda. Masukkan 1 sachet Nutrijel kelapa muda ke dalam panci. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Kira-kira seperti ini ya teman-teman takaran sendoknya, takaran wajar aja. Ini kita masukkan juga ke dalam panci. Kemudian tuangkan 600 ml air. Aduk hingga rata. Selanjutnya masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih dan usahakan terus diaduk supaya nggak ada lapisan jelly yang menggumpal di dasar pancinya. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan kompor. Tuangkan jelly ke wadah yang cukup lebar. Kemudian kita biarkan jelinya dingin dan mengeras. Setelah mengeras, potong-potong jelly sesuai selera. Ini aku potong kotak-kotak tipis seperti ini aja. Nah, ini udah siap digunakan dan kita sisihkan sebentar ya. Sekarang kita akan menyiapkan biji selasi. 1 sendok makan biji selasi. Siram dengan air panas. Boleh juga sih pakai air hangat ya, tapi kalau menggunakan air panas, selasihnya akan cepat sekali mengembang.
Ini cuma hitungan detik aja, teman-teman bisa lihat ya. Ini udah mengembang seperti ini. Nah, ini sepertinya udah maksimal mengembang, siap untuk digunakan. Dalam wadah yang cukup besar, kita masukkan secukupnya kental manis. Teman-teman bisa atur manisnya sesuai selera teman-teman aja. Atau kental manisnya ini bisa ditambahkan belakangan. Ini aku kira-kira pakai sekitar 10 sendok makan ya. Bahan selanjutnya susu rasa kelapa. Ini nggak disponsori sama sekali, tapi aku saranin teman-teman pakai susu ini karena setauku susu yang ada rasa Coconut Delight itu cuma dari brand ini. Kita akan membutuhkan sebanyak 500 ml. ml air kelapa. Di sini aku pakai Hydro Coco biar lebih praktis. Teman-teman boleh ya kalau mau pakai air kelapa asli. Dan tentu aja kalau pakai air kelapa asli, daya simpannya itu nggak bisa lama ya. Maksimal sehari aja. Aduk-aduk kuah Coconut Delight-nya. Kemudian kita sisihkan sebentar. Untuk penyajiannya, dalam gelas atau cup, masukkan secukupnya es batu. Kemudian Nutrijel kelapa. Ini aku masukkan 2 sendok makan. Masukkan 2 sendok makan nata de coco. Dan 1 sendok makan biji selasi atau sesuai selera kalian aja. Tuangkan kuah Coconut Delight dan siap untuk disajikan. Penyajian untuk sekeluarga, teman-teman bisa langsung aja mencampurkan semuanya. Masukkan jelly, nata de coco. Nata de coconya ini aku pakai setengah pack ya. Kemudian biji selasi. Dan juga secukupnya es batu. Aduk-aduk rata dan siap untuk disajikan untuk sekeluarga. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini seger banget, nggak enak sama sekali. Cobain deh biar tahu rasanya. Ini recommended. Selamat mencoba, makasih udah nonton. Semangat untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat coffee jelly sago yang pastinya seger dan bisa kita jadikan ide jualan buat bulan Ramadan nanti. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita mau buat sagonya dulu. 100 gram sagu mutiara. Rebus di air mendidih. Air rebusannya cukup banyak ya, kira-kira antara 1 sampai 1,5 liter. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk sebentar. Kemudian kita akan rebus dengan metode 5-30-7, yang artinya rebusan pertama selama 5 menit. Dan setelah 5 menit, tutup panci. Matikan kompor dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, nyalakan kompor. Aduk-aduk sagu mutiara. Teman-teman bisa lihat ya, ini masih kelihatan putih-putih di bulir-bulir sagunya. Kita tutup pancinya biar cepat mendidih. Saat mulai mendidih, rebus dan hitung waktu selama 7 menit. Nah, kira-kira setelah 7 menit, kalau diperhatikan, bagian putih-putih yang ada di tengahnya itu tadi memang masih ada, tapi sudah terlihat berkurang. Sekarang, matikan kompor dan biarkan sagu mutiara di dalam panci dalam kondisi tertutup. Kira-kira kita biarkan aja sekitar 5-10 menit.
Nah, setelah itu hasilnya akan jadi seperti ini. Sagu mutiaranya udah terlihat bening ya. Dengan metode ini kita bisa jadi lebih hemat gas. Selanjutnya, saring sagu mutiara. Bilas menggunakan air matang supaya nggak saling menempel. Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu sampai siap untuk kita gunakan. Langkah berikutnya, kita akan membuat jelly. Siapkan 1 bungkus bubuk jelly instan. Di sini aku pakai rasa cincau karena menurutku rasa cincau itu paling enak kalau dipadukan dengan kopi. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Ukuran sendok makan seperti ini ya teman-teman. Tuangkan 700 ml air. Kalau mau lebih kaku pakai 600 ml air juga nggak apa-apa. Aduk hingga tercampur rata. Nggak perlu sampai gulanya larut ya teman-teman. Masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Aduk terus supaya jelinya nggak menggumpal ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompor. Tuangkan ke loyang atau wadah tahan panas lainnya. Biarkan suhunya turun dan mengeras. Kalau sudah mengeras, potong-potong jelinya sesuai selera. Aku potong-potong kotak seperti ini. Nah, kalau udah kita sisihkan sebentar. Sekarang siapkan kopi instan. Ini aku pakai yang seperti ini. Totalnya aku pakai 20 gram. Nah, ini dia udah dikeluarkan dari kemasannya. Tambahkan creamer bubuk sebanyak 80 gram. Tuangkan air panas sebanyak 150 ml. Aduk sampai tercampur rata. Sisihkan sebentar dan kita tunggu suhunya turun. Siapkan kental manis, banyaknya sesuai selera aja. Masukkan ke wadah yang besar. Total akhir kental manis yang aku gunakan adalah sekitar 520 gram, tapi itu tergantung lagi, balik lagi ke selera masing-masing ya. Masukkan campuran kopi dan creamer. Tuangkan 1 kaleng susu evaporasi, beratnya 1 kaleng ini sebanyak 405 gram. Tambahkan air sebanyak 1 liter. Aduk rata sebentar. Terakhir, masukkan 500 ml susu cair full cream. Di sini koreksi rasanya ya teman-teman, kalian sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau kurang manis, tambahkan kental manis, dan kalau kemanisan, tambahkan susu cair full cream.
Masukkan sagu mutiara, jeli cincau, aduk sampai tercampur rata. Nah, udah selesai deh teman-teman. Perlu diingat ya, ini jenis dessert minuman, bukan jeli salad yang kental ya. Dengan bahan yang terjangkau bisa dapat sebanyak ini. Kemas di wadah atau botol plastik ukuran 250 ml. Aku sarankan kemas di botol ya teman-teman supaya lebih cocok. Ini aku kemasnya di jar 250 ml. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Gimana? Gampang banget kan buatnya? Dapat banyak, laris manis nih kalau dijual karena murah meriah. Rasanya nggak murahan. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat sop buah santan koko pandan. Ini gampang banget cara bikinnya dan pastinya segar banget. Hasilnya bisa dapat banyak dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita akan membuat kuah sop buahnya dulu. Di sini aku pakai santan bubuk. Nah, santan bubuk ini lebih praktis dan bisa langsung digunakan tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Kita akan menggunakan sebanyak 80 gram. Larutkan dengan air hangat sebanyak 150 ml. Aduk hingga santan bubuknya larut. Kalau sudah larut seperti ini, tambahkan secukupnya kental manis. Ini penggunaannya disesuaikan dengan selera. Atur aja kadar manisnya sesuai dengan banyaknya buah atau isian dan juga es batu yang akan kalian gunakan. Di sini aku awalnya pakai 12 sendok makan dulu, tapi di akhir aku tambahkan lagi. Jadi totalnya aku pakai sekitar 25 sendok makan. Tambahkan 12 sampai 16 sendok makan sirup koko pandan. Dan ini bisa ditambahkan lagi sesuai selera dan kebutuhan. Sirup koko pandannya juga bisa diganti dengan sirup rasa lainnya ya. Tambahkan 450 ml air matang atau air minum. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya, untuk buah-buahan kita potong-potong terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan seperempat buah semangka ukuran kecil, kira-kira sebanyak ini. Ini aku nggak timbangin ya, pokoknya kalian atur aja sesuai selera kalian aja. Ini tuh gampang banget, nggak ada takaran pastinya. Untuk buah-buahannya ini aku potong kotak-kotak seperti ini. Kalian juga bisa pakai alat pemotong semangka ya. Buah selanjutnya yaitu buah melon ukuran kecil. Pakainya juga kira-kira seperempat aja. Potong-potong sesuai selera. Untuk buah-buahannya ini bebas ya. Teman-teman bisa pakai buah-buahan favorit kalian aja. Kemudian aku pakai satu buah nanas ukuran sedang. Untuk bagian tengahnya kita buang, kemudian diiris-iris mengikuti alurnya seperti ini. Selanjutnya buah alpukat, aku pakai 2 buah. Pertama dibelah menjadi 2 terlebih dahulu. Kita buang bijinya. Kerok menggunakan sendok. Kalau sudah lepas dari kulitnya, tinggal kita potong-potong aja sesuai selera. Selanjutnya, buah naga. Aku cukup pakai setengah buah ukuran besar seperti ini.
Ini nggak perlu dipotong-potong karena buah naga cukup berair dan tentunya berwarna. Jadi cukup dikerok aja menggunakan sendok seperti ini. Buah terakhir yang aku eksekusi yaitu buah apel. Aku pakai 2 buah apel ukuran sedang. Setelah dikupas kulitnya, dipotong-potong sesuai selera. Sebagai tambahan, di sini aku menggunakan nata de coco secukupnya dan jelly secukupnya. Karena kebetulan ada jelly rasa coklat di rumah, jadi ini yang aku gunakan. Teman-teman bisa menggunakan jelly rasa buah-buahan atau rasa kelapa yang pastinya bakalan lebih cocok lagi ya. Nah, ini udah selesai persiapannya, semua bahan-bahan isiannya udah siap. Selanjutnya, siapkan wadah atau mangkuk. Masukkan aneka buah-buahan dan isian ke dalamnya. Masukkan es batu secukupnya. Dan tuangkan kuah santan koko pandan. Ini udah selesai dan siap untuk dinikmati. Kalian juga bisa langsung mencampurkan semua bahan-bahannya sekaligus seperti ini. Sesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan. Jangan lupa kalau udah masuk es batu bakalan diperlukan penyesuaian rasa lagi ya. Ini seger banget, cocok untuk berbuka puasa. Cara bikinnya juga gampang banget. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Tetap semangat untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.